Baik, terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Salah satu penyebab iri dengki adalah kurangnya rasa syukur, kemudian juga merasa tersaingi. Itulah tadi yang disampaikan oleh guru kita Ustadz Rustandi atau Jufri di segmen 1. Nah, segmen kedua ini pemirsa, bagaimana ketika kita terasa atau terkena penyakit iri dengki ini, tentu kita ingin menghilangkan penyakit itu. Insya Allah selengkapnya akan disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Khalil Nafis. Silakan Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus solihat. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la haula wala quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu sekalian, jamaah rahimakumullah, pemirsa TV One yang dimanapun berada, mudah-mudahan Allah merahmati kita semua. Tadi Ustadz Rustandi itu menjelaskan asyik sekali dengan laga gaya yang nyaman, tapi saya nggak ngerti karena bahasa Sunda Ustadz. Saya orang Madura tapi nggak ngerti. Saya ikut senyum, ikut ketawa juga karena asyiknya gitu. Padahal saya nggak ngerti. Ibu bapak seringkali juga nggak ngerti tentang dirinya sendiri. Kalau dirinya kena penyakit iri. Sering nggak paham. Yang paham orang lain. Dirinya sendiri nggak merasa kalau kena penyakit. Lah kalau kita mau ngobati penyakit iri itu diagnosa dulu. Sementara dokternya itu nggak ada, siapa bisa diagnosa dokternya itu? Pak, Bu Lurah, ya ada orang iri sama Bu Lurah. Ternyata gelangnya cakep, ya kan? Bu Lurah nggak merasa, bahkan orang yang iri pun nggak merasa. Oleh karena itu Bapak sekalian, iri itu adalah rasa ayyuhibbal hasidu ya tamanna zawalan ni'mati anil mahsud. Ingin nikmat yang dimiliki oleh orang lain tuh hilang. Ada orang punya mobil, mudah-mudahan segera hilang mobilnya. Ada orang punya pangkat, pas turun dari pangkatnya ada masalah, dia yang paling senang. Begitu juga kadang-kadang kena ketika dia naik, dia yang paling sedih. Ada orang beli kulkas atau tadi, tapi dia yang sakit hati. Orang pada senang rekreasi, dia yang masuk rumah sakit. Karena ruwet. Oleh karena itu Bapak sekalian, iri itu ada 4 tingkatan, 4 level. Pertama, tamanna zawalan ni'mati anil mahsudi. Ingin pokok nikmat yang dimiliki orang itu hilang. Kalau dia punya pangkat, pangkatnya hilang. Kekayaan segera bangkrut. Punya bisnis segera bangkrut. Pokoknya hilang. Mau pindah ke saya, pindah ke dia, pindah ke presiden, gak penting. Yang penting nikmatnya hilang. Ini tingkatan paling tinggi orang iri. Jadi ibu bapak kalau ngelihat tetangga, terus kok pengen dia miskin. Kalau tetangga dia menjadi apa namanya? Menjadi Pak RT. Pengen segera dipecat nih Pak RT-nya nih. Ada kayak kepikiran gitu ini atau ke menteri, saya emang jengkel banget sama menteri itu. Segera dipecat padahal nggak tahu salahnya. Pokoknya benci aja sama menteri itu. Itu adalah tingkatan paling tinggi. Ini yang senyum-senyum kayaknya banyak yang merasa ini. Ini saya sedang diagnosis ini. Tapi yang bisa menentukan ibu bapak sendiri. Yang kedua, zawalun ni'mati anil mahsud wa yantakilu ilaih. Yang kedua, nikmatnya itu pergi dan pergi kepada dirinya. Kalau tadi kan nikmat orang pergi nggak ada kepentingan. Dia pergi, saya jengkel sama Bu Lurah. Tapi saya hanya karena saya ingin jadi Bu Lurah. Makanya kalau pengen jadi Bu Lurah, nggak jadi Bu Lurah, minta nikahin sama Pak Lurah. Pasti jadi Bu Lurah. Gitu. Kita boleh jadi Bu Lurah gitu kan. Tetapi tidak boleh iri sama orang lain. Jadi ingin orang punya nikmatnya hilang kembali pada dirinya. Itu tingkatan yang kedua. Tingkatan yang ketiga adalah zawalun ni'mat anil mahsud wa yuridu ayyakuna lahu mislah. Dia itu ingin seperti yang dia punya. Dia lurah, saya pengen jadi lurah. Kalau dia jadi menteri, saya ingin jadi menteri.
Kalau dia menjadi dirjen, saya pengen jadi dirjen. Itu tingkatan yang ketiga. Tetapi dia itu jengkel kalau dia tidak dapat. Kenapa? Pokoknya dia tidak boleh lebih tinggi dari saya. Kalau dia punya Innova, saya harus punya Innova. Wah, menyebut merek saya ini. Salah. Pokoknya kalau dia punya mobil mewah, saya harus punya mobil mewah. Kalau gelangnya 5, saya harus 5 juga. Ini tingkatan yang ketiga. Urutan orang iri. Lah, tiga-tiganya itu dalam Islam tidak ada yang baik, Bapak Ibu sekalian. Ini penyakit hati yang ini yakulul hasanat. Kama ta'kulun narul hatab. Ini yang menghilangkan seluruh kebaikan. Baikan di dunia maupun kebaikan di akhirat. Bagaikan api yang melalap kayu bakar yang kering itu. Hus, kata hadis. Maka kita a'udzu birabbil falak min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Ini tiga-tiganya ini hasud. Bapak sekalian, ini membakar kebaikan kita. Pertama, kebaikan di dunia nggak dapat. Orang yang tadi, Pak, saya kalau diirin bagaimana, Pak? Yang diirin nggak ada ngefek apa-apa. Cuekin aja, kata Ustandi. Emang gua pikirin. Yang penting kita tidak sombong, saya tidak berbuat salah, nggak usah pikirin. Dan orang yang iri nggak ngefek apa-apa kepada orang yang diiriin, nggak ngefek. Yang ngefek buat dirinya sendiri. Kenapa? Nggak mikir untuk maju. Nggak mikir untuk bagaimana berbuat yang lebih baik. Hanya mikirin orang sampai nggak bisa tidur. Di dunia dia nggak bisa lebih baik. Di akhirat dia juga tidak bisa mendapatkan kebaikan. Kenapa? Dia tak sempat berbuat baik pada orang lain. Orang seperti penyakitan, orang seperti ini, SMS tadi, senang kalau orang susah. Ini penyakit. Yang baik itu, yang benar, mental yang sehat, ketika senang melihat orang senang dan sedih ketika melihat orang sedih. Dan ingin menolong, tidak cukup di situ, dan ingin menolongnya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, ini kalau datang berarti udah habis waktunya. Ya. Kita hindari penyakit iri. Terakhir ada iri yang boleh, namanya ghibthah. La hasada illa fisnatain, rajulun atallahu malan fasullitu ala halakatihi fil haqqi wa rajulun atahullahul hikmata fahuwa yaqdi biha wa yu'allimu. Ghibthah. Orang baik, kita pengen baik tanpa harus menghilangkan baiknya orang. Ada orang kaya, saya pengen kaya. Kekayaan saya biar bisa sumbangkan pada orang. Ada orang alim, anak saya pengen alim. Tanpa harus menghilangkan orang yang alim. Biar apa? Biar saya bisa mengajarkan orang lain. Ini hasad, ghibthah yang dianjurkan di dalam Islam di dua hal itu.